Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi malikid dayan, al-karimil mannan, al-azimil gubran, khalikil insi wal jan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi zawil majdi wal irfan. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qala. Rawahu as-Sahihan al-Imam Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muttaqin rahimakumullah. Sidang Jumaah yang mulia, selaku hamba-hamba Allah yang beriman, Luqmanul Hakim adalah salah seorang yang dicantumkan namanya di dalam Al-Quranul Karim. Beliau bukanlah seorang nabi dan juga bukan seorang rasul, namanya dia cantumkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Luqmanul Hakim mempunyai tubuh yang pendek, berkulit hitam, dan mempunyai bibir yang tebal. Satu ketika sahabatnya memandang beliau dan beliau mengatakan, wahai sahabatku, kau pandang wajahku, tubuhku pendek, kulitku hitam, bibirku tebal. Walaupun kulitku itu adalah hitam, namun hatiku adalah bersih. Bibirku yang tebal, yang sering mengeluarkan mutiara-mutiara hikmah. Dari bibir inilah keluar zikir-zikir, tasbih, takbir, membesarkan kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, ya bunayya, innan nasa salasatu aslas. Wahai anakku, sesungguhnya manusia itu terbagi atas 3 bagian. Sulusun lillahi, sepertiga bagian untuk Allah. Wa sulusun li nafsihi, sepertiga bagian untuk dirinya. Wa sulusun lidudi, dan sepertiga bagian untuk belatung. Sulusun lillahi, sepertiga bagian untuk Allah adalah ruh. Ruh akan kembali kepada Allah. Wa sulusun li nafsihi, dan sepertiga bagian untuk dirinya adalah amal perbuatannya.
Wa thulusun lidudi, sepertiga bagian untuk belagung adalah jasadnya. Sulusun lillah, sepertiga bagian untuk Allah adalah ruh. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasad, ruh begitu dekat kepada Allah. Tidak ada jurang pemisah antara Allah dengan ruh. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasad, maka banyak di antara ruh ini berpaling dari pandangan Allah. Banyak yang mereka kufur kepada Allah. Banyak yang mereka musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka merasa mempunyai pasangan hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu ketika orang-orang Yahudi berjalan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akan bertanya kepada Nabi tentang tujuan agar supaya Muhammad tidak bisa menjawab atas pertanyaan mereka. Di antara mereka berkata, "Ya Muhammad, ma huwa ruh?" Hai Muhammad, ruh itu apa ya Muhammad? Rasul sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepala. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak bertutur kata kecuali mendapatkan wahyu dari Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Yas'alunaka anir ruh, qulir ruh min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang masalah ruh. Qulir ruh min amri rabbi, katakan olehmu, ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidak aku berikan manusia akan ilmu kecuali hanya sedikit sekali. Dalam arti sesuatu yang gaib, yang tidak dapat dilihat oleh pandangan kasat manusia, maka manusia tidak bisa merabanya. Sedangkan apa yang telah diciptakan oleh Allah dapat dipandang oleh pandangan manusia, dapat dirasa dan diraba. Banyak manusia yang tidak dapat mengetahui tentang semua apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sesuatu yang gaib yang tidak dapat dipandang oleh pandangan kasat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu dinobatkan menjadi seorang khalifah, kemudian Umar bin Khattab melakukan tawaf. Ketika akan tawaf, di hadapan Umar bin Khattab adalah sosok Hajar Aswad. Umar bin Khattab mengatakan kepada Hajar Aswad, "Ya Hajar Aswad, kau adalah merupakan batu hitam yang tidak dapat membawa mudarat dan juga tidak dapat membawa manfaat. Kalau seandainya aku tak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengecup engkau, hai Hajar Aswad, niscaya aku tak akan mungkin akan mengecupnya." Uraian kalimat itu terdengar di telinga Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka Ali mengatakan, "Ya Amiril Mukminin Umar bin Khattab, apakah kau tidak pernah membaca Al-Quran? Apakah kau tidak tahu apa tentang masalah Hajar Aswad yang Allah Ta'ala terangkan di dalam Al-Quran?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Ibnu Abi Thalib, wahai anak Abi Thalib, apakah Allah telah terangkan Hajar Aswad itu di dalam Al-Quran?" "Ya Umar, ya Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab, kau tengok sejentak Al-Quran itu di dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuruhim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidana."
Ingatlah ketika Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak-anak cucu Adam dari tulang sulbi-sulbi mereka, dan saat itu Allah Subhanahu wa taala membuat persaksian atas jiwa-jiwa mereka, dan Allah taala berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku wahai para ruh merupakan Tuhan kamu? Mereka mengatakan, bala syahida, benar engkau adalah merupakan Tuhan kami. Persaksian-persaksian para arwah yang bersaksi dahulu sebelum diciptakan jasad, persaksian itu dicatat oleh Allah, dan catatannya disimpan di dalam Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah hajar, batu kepercayaan Allah yang kelak akan dibangkitkan oleh Allah menjadi saksi kepada roh-roh yang dulu pernah bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang kemudian mereka menyimpang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidaklah mustahil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengecup daripada Hajar Aswad tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selaku hamba-hamba Allah yang beriman. Yang kedua, sulusun li nafsi, sepertiga bagian adalah untuk dirinya, yaitu amal perbuatannya yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah jabatan dan kedudukan kita, bukan titel kita yang kita banggakan, bukanlah kekayaan kita yang kita punya, namun yang kita bawa untuk menghadap Allah adalah amal perbuatan kita. Abu Bakar Siddiq mengatakan di dalam makalahnya, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila sabila. Barang siapa yang masuk kubur tanpa bekal, seolah-olah mengarungi lautan tanpa kapal. Sepandai-pandai tupai melompat, sekali-kali pasti gagal pula. Sehebat apapun manusia berenang, tak akan mampu mengarungi lautan yang begitu luas, apalagi lautan alam kubur yang sulit untuk ditempuh oleh watak-watak dan kemampuan manusia. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattabi'ul mayyita thalathatun, ada 3 hal yang mengiringi mayit ke liang lahat. Di saat dia meninggal dunia, ada 3 hal yang mengiringi dia: ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, amal perbuatannya. Fayarji'u isnani, maka kembali yang kedua, ahluhu wa maluhu, istri kita yang sangat kita cintai, anak-anak kita yang kita sangat banggakan, hanya dapat mengantar kita sampai ke liang lahat. Mobil kita yang begitu mahal, megah, yang kita banggakan, hanya dapat mengiringi kita ke liang lahat. Dia pun tak mampu untuk melihat liang lahat. Fayabqa wahidun, kata Nabi, hanya tinggal 1 yang beserta dia, yaitu amal perbuatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selaku hamba-hamba Allah yang beriman. Oleh karenanya satu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha dipandang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam keadaan menangis. Rasulullah menyapa, ya Humairah, wahai istriku, kenapa kau menangis? Siti Aisyah mengatakan, bagaimana aku tak menangis ya Rasul? Bila di dalam kubur aku seorang diri, tidak ada satu pun teman yang menemani aku. Dan kelak aku ada di alam hisab, manusia akan dihisab, diperhitungkan amal perbuatannya satu persatu. Aku takut
Karena amal perbuatanku ini lebih buruk, lebih banyak dosa daripada amal perbuatan yang baik. Rasulullah mengatakan, ya Humairah, wahai istriku saya, semua kita akan menjalani hal semacam itu. Semua kita akan melewati alam kubur yang gelap gulita. Semua kita akan mengalami daripada yang namanya alam hisab. Akan diperiksa amal ibadah kita. Rasulullah SAW bersabda, al-qabru awalu manazilil akhirah. Wa inna minhu fama ba'dahu aisaru minhu fa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kubur itu adalah awal pertama kali tempat untuk menuju alam akhirat. Kalau seandainya selamat di alam kubur, kita dapat menjawab semua perintah, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka kesananya itu akan lebih mudah. Namun apabila kita sulit untuk menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan malaikat Munkar dan Nakir kepada kita, maka kesemuanya itu adalah lebih sulit. Kehidupan alam akhirat lebih panjang dibandingkan daripada kehidupan alam dunia. Kehidupan alam akhirat, dari mulai alam barzakh, alam kubur, kita menempuh daripada alam kiamah, kita menempuh daripada alam ba'ats, manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menempuh alam mahsyar, manusia dikumpulkan oleh Allah dari semenjak diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat. Kita akan menjalani alam hisab, kita akan hitung satu persatu amal perbuatan kita. Kita akan mengalami alam mizan, akan ditimbang amal ibadah kita oleh Allah. Kita akan mengalami alam sirat, jembatan siratul mustaqim, dan kita akan mengalami alam jaza, surgakah apa neraka yang kita dapati. Semua tergantung dari amal perbuatan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, sulusun lidudi. Sepertiga bagian manusia adalah untuk belatung. Sehebat apapun diri kita, setinggi apapun kedudukan kita, seindah apapun kita punya wajah, seelok apapun kita punya tubuh, bila kita mati, mau atau tidak mau, kita akan disuguhkan untuk belatung-belatung, kalajengki, semua benda, binatang-binatang busuk akan menggerogoti tubuh kita yang halus hingga menjadi punah, dan akhirnya kita hancur menjadi tanah kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah pesan yang disampaikan Luqmanul Hakim kepada putranya. Manusia terbagi atas 3 bagian. Sepertiga adalah untuk Allah, yaitu ruh. Sepertiga bagian untuk dirinya, amal perbuatannya. Dan sepertiga bagian adalah untuk belatung, yaitu jasadnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam kita. Mudah-mudahan iman dan Islam kita bawa sampai akhir hayat kita. Dan insya Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nidha kalamallahil malikil ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun fa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله بالسر والعلان وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. فقال الله تعالى من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان